ikhwafillah rahimakumullah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala hormati, sebagaimana yang saya bilang dari awal, kajian kita tentang hadis akan kita mulai dari setiap sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Kenapa? Setidaknya itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada mereka. Selain mengatakan radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang sudah mengorbankan waktunya, pikirannya, hidupnya untuk menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian ribu tahun hingga sampai ini hari sampai kepada kita, sehingga kita masih bisa mempelajari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Baik, ikhwafillah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bilang kemarin bahwa istilah Abu, istilah Ibnu, istilah-istilah yang lain yang sering kita dengar, Abu Isa, Ummu Aiza dan lain sebagainya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah, kunyatun, sesuatu yang dilengketkan pada seseorang yang identik dengan dirinya, disebut dengan kunyah. Tidak selalu harus anak, tidak selalu harus nama anak. Sesuatu yang identik dengan dirinya biasanya dilengketkan pada dirinya, disebut dengan kunyah. Karena dia kunyah berarti ada nama aslinya. Ya, ada nama aslinya. Ibnu Umar namanya Abdullah, Ibnu Abbas namanya Abdullah ibn Abbas, Abu Bakar itu bukan nama asli, Abdurrahman ibn Abi Quhafah. Ya, kalau Ustaz Ramli kita kenal dengan Abu Isam, nama beliau bukan Abu Isam, aslinya di KTP-nya Ustaz Muhammad Ramli, SPDI MHum. Iya, baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala hormati, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama lengkap beliau Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Dawsi ini adalah salah satu kabilah dari Yaman. Yang membawa Islam kepada mereka adalah seorang sahabat namanya Tufail Ad-Dawsi, yang dalam kisahnya datang kepada Nabi SAW, kemudian masuk Islam dan kembali kemana? Ke kabilah Daus dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Abu Hurairah itu merupakan salah satu orang yang menyambut panggilan dan ajakan dari Tufail Ad-Dawsi tadi itu. Beliau kemudian setelah masuk Islam memilih untuk berhijrah bersama beberapa orang ke kota Madinah dengan tujuan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar di sana. Beliau sampai ke Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Berarti beliau berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 4 tahun, hanya sekitar 3 tahun lebih. Ya, hanya sekitar 3 tahun lebih beliau berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu kelebihan dan kemuliaan yang Allah titipkan kepada seorang Bukhari, kepada seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan lihat bagaimana hadis-hadis yang pernah beliau sampaikan ataupun yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jumlah keseluruhan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala 5.374 hadis. 5.374 hadis. Kemudian yang disepakati kesahihannya dalam dengan Bukhari dan Muslim ada 326 hadis. Ada Bukhari, ada Muslim. Muttafaqun alaih itu ada 326 hadis. Dan yang ada dalam Bukhari saja, enggak ada dalam Muslim, itu jumlahnya 93 hadis. Yang ada dalam Muslim saja dan tidak ada dalam Bukhari itu ada 98 hadis. Ikhwafillah, jumlah yang tidak sedikit yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selanjutnya yang ingin kita sampaikan tentang beliau adalah banyak orang yang kemudian ketika membenci para sahabat menjadikan ini sebagai senjata untuk menyerang mereka. Kita harus tahu, merupakan bagian dari hak dari para sahabat, kita harus tahu bagaimana kehidupan mereka walaupun sedikit. Kita tahu Masya Allah pemain bola, kita tahu ada artis, kita tahu segala macam, tapi kita nggak tahu tentang sahabat, itu musibah. Baik, ikhwafillah, kenapa? Karena dalam agama ini ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi kemudian dia sebetulnya ingin menghancurkan agama ini. Ketika dia memilih untuk menghancurkan agama ini, memilih untuk menyerang agama ini,
dia tidak temukan celah di sini karena agama ini terlalu sempurna untuk dikatakan dia kurang. Untuk diserang terlalu sempurna agama ini. Maka apa yang dilakukan? Dia menyerang pada orang-orang yang membawa agama itu kepada kita dari Nabi SAW. Dia mengatakan orang-orang itu semua nggak adil. Orang-orang itu nggak punya kredibilitas untuk meriwayatkan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Intinya mereka ingin hilangkan agama ini, tapi karena agama ini sempurna, yang mereka hantam adalah jalur di mana agama itu sampai kepada kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Maka semua dikafirkan kecuali beberapa orang. Ikhwafillah, Nabi SAW punya sebuah hadis bicara tentang haknya sahabat. Haknya sahabat radhiyallahu anhum. Dalam sebuah hadis yang dilakukan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Hati-hati, lidahmu itu jaga. Jangan sampai pernah untuk mencaci, mencela salah seorang pun dari sahabat aku. Jangan sampai. Kenapa? Lau anna ahadakum, andaikan kalian di antara kalian ada yang menginfakkan emas di jalan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dan sebesar gunung Uhud yang panjangnya 7,5 km itu, semuanya emas untuk menginfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, gak akan pernah menyamai nilai satu genggam pahala, nilai satu genggam emas yang mereka infakkan di jalan Allah, bahkan setengahnya pun gak menyamai nilai itu. Kenapa? Karena kemuliaannya para sahabat itu. Imam At-Tahawi, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari Majalus Salikin dan lain-lain menukil ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di situ ada sebuah ungkapan Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa menggambarkan tentang kedudukan para sahabat. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, ingin meniru, maka tirulah mereka yang telah meninggal. Maka tirulah mereka yang tinggal meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena kita yang masih hidup ini nggak bisa ditiru, karena kalau ditiru nggak bisa. Tidak ada yang aman dari perubahan, tidak ada yang aman dari fitnah. Kita semua hari ini beriman, mungkin besok nggak tahu seperti apa kita. Maka jangan ditiru itu. Kalau mau tiru yang sudah meninggal, karena mereka sudah selesai. Sirah mereka jelas dengan kebaikan. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tiru mereka. Kalau mau cari jalan mereka. Kalau mau lihat manhajnya, lihat yang manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau melanjutkan, aqallu hadhihi al-ummah quluban. Mereka adalah orang-orang dari umat ini yang hatinya paling bersih. Kalangan umat ini golongan yang paling bersih hatinya mereka para sahabat. Wa aqalluhum takallufan, orang yang paling sederhana ketika mempraktekkan agama ini, gak pernah membuat hidupnya ribet dengan agama ini. Apa yang Nabi sampaikan dia sampaikan, apa yang Nabi sampaikan dia lakukan, tanpa pernah bikin dirinya ribet dengan sesuatu yang mungkin Nabi SAW tidak pernah ajarkan kepada mereka. Wa amaqahum ilman, dan orang-orang yang ilmunya itu paling dalam. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa li iqamati dinihi. Sekelompok manusia yang memang Allah pilih mereka. Sahabat itu Allah yang pilih. Untuk apa? Menemani nabinya menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum haqqahum, maka ketahuilah hak mereka. Dan ikutilah wa tamassaku bihadihim fa innahum ala tariqil mustaqim. Dan berpeganglah kepada petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka berada dalam jalan yang paling benar. Itu haknya para sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwafillah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, kemudian meninggal pada tahun 57 Hijriah. Pernah dijadikan gubernur di zaman Umar di Madinah, kemudian pernah menjadi gubernur di Bahrain di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin. Baik, ikhwafillah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya katakan tadi bahwa
Abu Hurairah ini menjadi sebuah pintu yang biasa dimasuki oleh orang-orang untuk menghantam kredibilitas adalahnya para sahabat dalam periwayatan hadis. Di antara mereka katakan bahwa bagaimana mungkin Abu Hurairah yang hari-harinya hanya berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun lebih bisa meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memiliki pembelaan untuk dirinya. Ya, pembelaan untuk dirinya dalam ungkapan beliau mengatakan, ataupun sini ada orang-orang yang mengatakan, kenapa Abu Hurairah itu bisa mendengarkan dan meriwayatkan hadis-hadis yang sebagian besar hadisnya tidak diriwayatkan oleh kalian para sahabat yang lebih senior. Iya. Ini ungkapan yang sering disampaikan kepada para sahabat. Kenapa dia bisa meriwayatkan hadis-hadis, mengatakan kepada kita hadis-hadis yang kita tidak pernah dengarkan hadis itu dari Nabi, dari kalian para sahabat yang lebih senior, yang lebih lama tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan adalah, adapun teman-teman saya yang datang dari kota Madinah atau datang dari kota Mekah, mereka orang-orang yang ketika datang tidak membawa apa-apa, hanya bawa akidahnya dan keimanannya untuk diselamatkan di kota Madinah. Maka kemudian mereka butuh untuk kehidupannya, butuh kepada maisha, butuh kepada makan, butuh kepada minum, butuh kepada sakan. Maka mereka kemudian sibuk untuk mencari itu sehingga tidak bisa mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Adapun teman-teman dari kota Madinah, mereka tuan tanah, punya perkebunan, punya peternakan, punya toko yang harus dia jaga, yang harus dia jalankan bisnisnya. Maka kemudian mereka juga tidak punya waktu yang cukup untuk duduk bersama Nabi SAW 24 jam tinggal bersama beliau. Adapun saya datang dari Yaman, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya, bahkan rumah pun tidak punya. Maka kemudian mereka ditempatkan di sebuah tempat di belakangnya Masjid Nabawi, namanya Suffah, sehingga teman-teman yang tinggal situ disebut dengan Ahlu Suffah, ya. Karena kami nggak punya apa-apa, maka fokus kami hanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kami hanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun dia pergi selama 24 jam itu. Maka wajar dia kemudian kami memiliki waktu lebih banyak, kesempatan lebih banyak untuk mendengarkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, ikhwafillah, di sini banyak sekali ungkapan-ungkapan dari para sahabat, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya, yang mengatakan atau mentazkiyah riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kana a'lamuna bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan dulu beliau adalah orang yang paling paham dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.